Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan materi mengenal peserta didik yang diampuh oleh dosen Ibu Dr. Yeni Fitria MPD. Namun sebelum kita masuk pada presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad Lutfi Hakim, yang kedua ada Zakiah Mutmainah, yang ketiga ada Reti Sumila, dan anggota yang terakhir ada Halimah Tusadia. Pada presentasi kali ini, kelompok 7 akan membahas tentang teori belajar, model pembelajaran, dan motivasi mengenai penanggulangan atau cara mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Baiklah, saya akan membahas tentang teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan eksternal. Fokus utamanya adalah pada respon yang terlihat dari individu terhadap stimulus tertentu. Konsep utamanya ada dua, ada conditioning klasik atau Pavlov dan conditioning appearance atau Skinner. Yang kedua ada teori belajar sosial kognitif. Teori ini menekankan bahwa individu belajar melalui pengamatan, imitasi, dan interaksi dengan lingkungan. Proses kognitif seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah juga menjadi fokus utama. Konsep utamanya adalah modeling atau menunjukkan pentingnya model dalam pembelajaran individu, cenderung menirukan perilaku yang diamati dari orang lain, terutama jika model tersebut dianggap sebagai sumber yang kompeten atau otoritatif. Yang kedua, self-appreciation. Konsep ini merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam situasi tertentu. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interpretasi. Konsep utamanya adalah kontraksi pengetahuan dan atau menekankan bahwa anak-anak tidak hanya menerima informasi dari lingkungan, tetapi juga memproses dan mengatur informasi tersebut ke dalam skema mental mereka sendiri. Yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Teori ini menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran kolaborasi antar individu, membantu dalam membangun pemahaman bersama melalui diskusi berbagai ide dan negosiasi makna. Yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori ini menekankan aspek psikologis dan emosional individu dalam proses belajar. Individu dipandang sebagai agen aktif dalam pencarian makna dan pertumbuhan pribadi. Konsep utamanya ada pemenuhan potensi atau Maslow, memperkenalkan hierarki kebutuhan di mana individu perlu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, keamanan, kecintaan, penghargaan diri, dan aktualisasi diri sebelum mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua ada self-actualization Rogers, menekankan pentingnya konsep self-actualization di mana individu mengalami pertumbuhan, kepuasan pribadi, dan mencapai potensi mereka yang paling tinggi melalui pengalaman positif, penerimaan diri, dan pertumbuhan pribadi. Setiap teori ini memberikan perspektif unik tentang bagaimana individu belajar, menekankan faktor-faktor yang berbeda mempengaruhi proses belajar. Sementara pendekatan behavioristik menyoroti respon terhadap stimulus eksternal, teori-teori lainnya memperluas pandangan ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor kognitif, interaksi sosial, konstruksi pengetahuan, dan pertumbuhan individu. Selanjutnya, saya persilakan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zakiah Mutmainah akan menjelaskan mengenai teori perkembangan. Teori perkembangan ini adalah sebuah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, perkembangan sendiri mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai dengan masa dewasa yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Nah, untuk lebih jelasnya, proses pengembangan sendiri mencakup 4 aspek. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan sosio-emosional, dan terakhir perkembangan moral. Baik, langsung saja kita bahas mengenai cakupan yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Oke, untuk perkembangan fisik ini sendiri terjadi pada masa pranatal, yaitu masa sebelum lahir, di mana pada masa ini
awal terbentuknya organ-organ tubuh dan susunan jaringan saraf pada manusia. Nah, perkembangan fisik individu ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kemudian yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang terakhir, kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru pada manusia. Nah, untuk perkembangan fisik ini sendiri juga terbagi menjadi pada masa bayi, kemudian pada masa kanak-kanak, masa remaja, dan terakhir pada masa dewasa. Dan tentu saja pada setiap masa perkembangan diliputi dengan pertumbuhan dan perkembangan tertentu. Nah, itu mengenai perkembangan fisik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif. Menurut Piaget tahun 1954, teori kognitif ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada sensorik motorik, yang kemudian ada tahap pra-operasional, kemudian ada tahap operasi konkret, dan ada pada tahap formal operasional. Nah, untuk tahap sensorik motorik ini terjadi pada usia dari lahir sampai dengan 2 tahun. Kemudian untuk tahap pra-operasional terjadi pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret terjadi pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Dan terakhir pada tahap operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dengan 15 tahun. Nah, selanjutnya ada perkembangan sosio-emosional. Nah, teori perkembangan sosio-emosional ini mencakup 2 teori besar. Yang pertama ada teori ekologi Bronfenbrenner, kemudian yang kedua ada teori Erik Erikson. Nah, untuk teori ekologi Bronfenbrenner ini dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner yang berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu, sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Bronfenbrenner juga mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, yang mana hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Nah, kemudian teori Erik Erikson ini memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau memiliki rentang hidup. Nah, terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui setiap individu sepanjang rentang kehidupan mereka. Nah, kemudian kita masuk kepada poin terakhir mengenai perkembangan moral. Nah, teman-teman, perkembangan moral sendiri adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain. Yang pertama ada domain kognitif, kemudian ada domain perilaku dan domain emosional. Nah, masalah utama dalam domain kognitif adalah bagaimana seorang individu atau siswa berpikir mengenai alasan atau aturan untuk berperilaku etis. Nah, kemudian dalam domain perilaku, fokusnya adalah pada cara seseorang atau cara seorang individu untuk benar-benar berperilaku, bukan pada moralitas pemikiran mereka saja. Dan terakhir, untuk domain emosional, penekanannya adalah pada cara seseorang individu merasa secara moral. Misalnya, mereka merasa atau mengasosiasikan perasaan bersalah yang cukup kuat dengan tindakan tidak bermoral yang telah mereka lakukan. Nah, itulah penjelasan mengenai teori perkembangan dan 4 aspek yang mencakup di dalamnya, yaitu teori perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih. Baiklah, saya Reti Sumila akan menyampaikan materi selanjutnya tentang menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidikan sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas.
Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat relatif tetap. Karakteristik yang dimiliki peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga mana cita-cita atau tujuannya. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang diperlukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Latar belakang peserta didik. Latar belakang peserta didik ini terdiri atas 3. Yang pertama itu pada sekolah dan kelas yang kita ampu. Mungkin saja terdapat peserta didik yang dengan multikultur, multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik yang etniknya Jawa, Minang, Madura, dan lain sebagainya. Nah, implikasi dari etnik ini, pendidik dapat melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Yang kedua itu ada budaya atau kultural. Peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, dan kebiasaan, serta adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Yang ketiga ada status sosial. Manusia yang diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Yang kedua itu ada perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik juga ada 3 poin. Yang pertama, aspek-aspek perkembangan. Memahami aspek perkembangan adalah salah satu bekal penting bagi guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Manusia berkembang dengan cara yang beragam. Dengan mempelajari lebih dalam mengenai aspek perkembangan manusia dan perannya dalam proses pembelajaran, guru dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Hal itu diharapkan dapat membantu setiap peserta didik untuk menunjukkan hasil perkembangan yang optimal. Yang kedua itu ada kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam dilakukan melalui teknik tes yaitu pre-test atau tes awal dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan non-tes, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Poin ketiga itu ada kesiapan peserta didik. Yang kesiapan peserta didik itu juga ada 2 poin. Yang pertama itu ada minat. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi itu disebut motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau motivasi ekstrinsik. Selanjutnya itu ada gaya belajar. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Atas dasar ini, hal pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang sangat senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, saya dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus-kasus yang ada di ruang kelas. Kasus pertama, jika saya seorang guru matematika di kelas 7 dan saya ingin menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajarannya, saya mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Nah, di sini saya perlu meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar sesuai dengan langkah yang telah saya siapkan. Beberapa saat kemudian, saya meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan baik. Nah, di sini ada pertanyaan, di mana pertanyaannya itu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, menurut saya, hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua yaitu tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan dari soal, di mana guru itu sudah menjelaskan atau membuat urutan yang perlu diikuti oleh peserta didik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Nah, sehingga peserta didik itu mampu menyelesaikannya dengan baik. Nah, hal inilah yang dibuat oleh guru tersebut agar atau dapat juga disebut dengan memberikan stimulus kepada peserta didik itu, di mana stimulus yang diberikan kepada peserta didik dengan cara memberikan urutan langkah-langkah pengerjaan soal dengan cara sederhana dan konkret, sehingga hal tersebut bisa membuat peserta didik mampu memahami bagaimana cara penyelesaian soalnya dengan baik, sehingga dari stimulus yang saya berikan akan memberikan respon yang baik pula. Soal yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, sebagai calon seorang guru, kegiatan belajar dengan menggunakan metode seperti kasus 1 itu, yaitu dengan menggunakan metode Team Games Turnamen atau disebut dengan TGT, di mana pada metode ini sangat efektif untuk digunakan sehingga mampu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerima materi, karena pada dasarnya anak itu suka berimajinasi dan bermain yang tujuannya agar peserta didik tersebut tidak menjadi bosan dalam belajarnya. Baiklah, setelah selesai kasus yang pertama, kita akan membahas lagi mengenai kasus yang kedua. Nah, di mana kasus yang kedua ini yaitu mengenai Rina ini adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Ada 2 pertanyaan di sini, kita akan membahas satu persatu. Nah, di mana pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai tahapan perkembangan usianya? Nah, menurut saya, hal yang dapat dilakukan oleh Rina itu untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya adalah memilih metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan umurnya. Sebab untuk anak kelas 1 SD ini, mereka itu masih dalam masa transisi, di mana masih dalam masa bermain. Maka dari itu, Rina itu harus memilih metode mengajar yang benar-benar sesuai dengan perkembangan umurnya. Misal, belajar sambil bermain peran, atau melalui pemodelan menggunakan berbagai media yang menarik. Nah, dengan begitu peserta didik itu dapat meningkatkan cara berhitung lancarnya dengan menggunakan berbagai variasi media yang konkret saat proses pembelajaran dimulai. Pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, saya menyarankan hal tersebut karena berdasarkan tingkatan umurnya dan juga berkaitan dengan teori Piaget, anak yang usianya 2-7 tahun termasuk kepada tahap
praoperasional, di mana pada periode ini anak itu berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Oke, setelah selesai kasus yang kedua, kita akan membahas lagi kasus yang ketiga, di mana kasus yang ketiga ini ada Made itu seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, di sini kita juga akan membahas atau berdiskusi juga ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made itu sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut saya, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made itu sudah sesuai dan sudah sangat tepat sekali. Itu dikarenakan ia mengambilkan keputusan berdasarkan karakteristik peserta didiknya dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Dengan hal tersebut, baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Nah, menurut saya, prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus di atas adalah prinsip pembelajaran, di mana guru tersebut memilih teori belajar behavioristik, di mana pada prinsip teori belajar behavioristik ini lebih merujuk kepada tingkah laku sebagai hasil dari pengkondisian. Teori belajar ini lebih mementingkan pengaruh lingkungan terhadap proses pembelajarannya, sehingga Made itu lebih memikirkan bagaimana cara peserta didiknya itu agar dapat memahami apa yang ia pelajari berdasarkan pengaruh lingkungan terhadap proses pembelajarannya. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya Halimatus Sadiah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.